Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Haji. Aduh, ada apa sih kamu malam-malam datang ke rumah saya? Ganggu saja orang mau istirahat. Maaf Pak Haji, saya mau minta gaji saya dibayar sekarang Pak. Saya sangat butuh uang. Anak saya sedang sakit Pak. Dari tadi panasnya tinggi. Saya harus beli obat. Enak sekali ya, baru kerja sebentar sudah berani minta gaji duluan. Memangnya saya ini bank apa? Kalau sekarang saya kasih gaji kamu, nanti kamu malah jadi malas kerja. Namanya juga orang dikasih hati, malah minta lebih. Yang rugi siapa? Saya juga. Kalau Bapak takut saya malas kerja, saya janji Pak, saya tidak akan malas. Saya akan kerja lebih rajin lagi. Pak, tolong Pak, saya benar-benar butuh uang itu sekarang. Saya tidak peduli anak kamu sakit atau apa. Itu urusan kamu sendiri. Kenapa jadi saya yang harus pusing? Pinjam saja sana ke Pak RT atau tetangga kamu. Jangan sedikit-sedikit datang ke rumah saya minta uang. Sudah, sana, pergi. Saya capek, mau istirahat. Jangan ganggu saya lagi. Ya Allah, aku harus cari kemana lagi uang untuk anakku. Nek, nanti buat buka puasa saya mau kolak sama semur sayur daging ya. Tapi beli daging 1/4 saja, jangan banyak-banyak. Sekarang daging mahal, jangan boros. Kamu makan telur saja, tidak usah ikut-ikutan makan daging. Kalau bapak nanti mau makan ayam goreng sama sayur, jangan lupa dimasak yang benar. Rumah juga sekalian dibersihkan, jangan sampai kotor. Baik Bu Haji, nanti saya akan langsung ke pasar membeli bahan-bahan untuk dimasak. Wah, kebetulan ada Bu Haji Leha sama Pak Haji di depan. Assalamualaikum Pak Haji. Pagi-pagi mau pergi kemana nih? Ini ada apa pagi-pagi sudah datang banyak basa-basi begitu? Langsung saja mau apa? Saya ini lagi banyak kerjaan, tidak punya waktu dengar cerita panjang-panjang. Maaf ya Pak Haji, ganggu waktunya sebentar. Jadi begini Pak Haji, saya dari pengurus masjid. Kita lagi ada kegiatan untuk renovasi masjid karena ada bagian yang bocor. Barangkali Pak Haji dan Bu Haji mau ikut menyumbang. Oh begitu, minta sumbangan toh. Bilang saja dari tadi, tidak usah pakai basa-basi segala. Memangnya saya ini tempat minta-minta apa? Lagi pula, siapa yang tahu uangnya nanti benar dipakai untuk masjid atau tidak? Jangan-jangan malah kamu pakai sendiri untuk keperluan kamu. Ya tidaklah Pak Haji, kami tidak ada niat sedikit pun seperti itu. Ini kan kita lakukan untuk kebaikan dan kepentingan bersama. Kalau Pak Haji tidak mau menyumbang juga tidak apa-apa. Kami tidak memaksa. Tidak, saya tidak mau menyumbang. Cari saja orang lain yang mau kasih uang. Saya tidak tertarik. Sudah. Ayo Pak, kita ke pasar. Ini sudah kesiangan. Nanti keburu ramai pembeli. Banyak yang mau beli sembako. Jangan buang-buang waktu di sini. Iya Pak Haji, silakan. Dasar manusia pelit. Sudah tidak mau menyumbang, omongannya juga pedas sekali. Seenaknya saja menuduh orang. Memang Bu Haji Leha itu sudah terkenal pelit di kampung kita. Mana mungkin dia mau menyumbang. Jangankan untuk masjid, untuk orang susah saja dia tidak pernah peduli. Ya juga sih. Udah, jangan marah-marah lagi. Kita lagi puasa loh, nanti batal puasanya. Lebih baik kita sabar saja. Pak, kok belum ada yang belanja di toko kita sih? Perasaan pasar lagi ramai sekali ya. Ada apa ya? Iya yo, kenapa ya? Dari tadi Bapak lihat orang banyak lewat di depan toko kita, tapi tidak ada yang beli sembako di sini. Lah itu si Jono, dia bawa beras dari mana? Jono, kamu bawa beras itu mau kemana? Sombong sekali gayamu. Masih saja jadi kuli angkut, tapi jalannya sudah seperti orang kaya, seperti CEO saja. Ya memang kenapa Pak Haji? Saya jalan biasa saja kok. Sekarang saya kerja sama Bu Amel di kios Blok B.
gajinya lebih besar dibanding kerja sama Pak Haji. Orangnya juga baik, tidak pelit. Sudah ya Pak, saya mau ngantar beras dulu. Oh, pantes toko sembako kita jadi sepi. Ternyata sudah ada yang buka toko sembako lagi di pasar ini. Pasti harganya lebih murah dibanding toko kita, Pak. Iya Bu, seperti ini begitu. Pembeli jadi pada kabur. Sudah, coba Ibu lihat saja ke sana. Di mana toko sembako itu? Ya sudah, Ibu mau lihat dulu tokonya. Bapak jaga toko dulu di sini. Silahkan Bu, mau cari sembako apa? Toko kami lengkap loh. Bahan-bahan untuk buat kue lebaran juga ada. Oh, jadi kamu yang baru buka toko sembako di pasar ini. Saya bukan Ibu, panggil saya Bu Hajah. Saya dengar-dengar kamu jual sembako dengan harga sangat murah yo. Apa kamu sengaja mau menghancurkan usaha saya? Saya ini sudah 10 tahun jualan di pasar ini. Iya, maaf Bu Haji. Saya tidak pernah ada maksud membuat toko Ibu Haji jadi sepi. Saya hanya berjualan saja dan mengambil untung tidak terlalu banyak. Pokoknya saya tidak mau tahu. Kamu harus jual semua sembako dengan harga yang sama seperti di toko saya. Kalau tidak mau, saya akan laporkan kamu ke pemilik kios karena menjual sembako di bawah harga ketentuan. Dasar pendatang, baru datang saja sudah songong. Ya ampun, Bu. Ya Allah, ada saja cobaan. Baru buka toko, masa saya harus menaikkan harga semua sembako? Tadi aku sudah ke toko sembako baru itu. Aku sudah suruh dia samakan harga jual dengan di toko kita. Kalau harganya sama, pasti orang-orang lebih pilih belanja di toko kita. Toh toko kita paling depan. Ngapain mereka jauh-jauh ke belakang cuma buat beli sembako dengan harga yang sama? Oh iya Pak, aku punya ide. Bagaimana kalau kita pura-pura bagi-bagi sembako ke warga kampung? Biar orang-orang kampung lihat kita ini dermawan. Nanti mereka pasti sungkan dan akhirnya belanja di toko kita. Lumayan kan? Sekali kasih sedikit sembako, setelah itu mereka balik lagi beli di toko kita. Biar mereka tahu siapa yang paling baik di kampung ini. Iya, betul sekali itu, Bu. Ide kamu memang bagus. Kita langsung saja ke gudang sekarang. Bu, kita pilih saja sembako yang sudah mau dekat expired. Jangan yang masih lama masa berlakunya. Sayang-sayang kalau dikasih gratis. Lagi pula orang kampung juga mana peduli lihat tanggal expired. Dikasih gratis juga pasti langsung dimakan saja. Jadi tidak usah yang bagus-bagus. Iya Pak, seperti ini di toko kita memang banyak barang yang sudah mau expired. Daripada nanti tidak laku dan malah kita buang, lebih baik kita jadikan saja sembako untuk dibagi-bagikan. Dengan teliti, mereka mulai memeriksa satu persatu barang yang tersimpan di rak-rak udang. Mereka sengaja mencari berbagai sembako yang sudah lama tersimpan dan masa kedaluarsanya sudah mendekati habis. Mulai dari tepung, sarden kaleng, hingga karung-karung beras yang sudah lama di gudang, semuanya mereka periksa dengan cepat. Setiap menemukan barang yang hampir mendekati tanggal expired, Bu Haji Lela langsung memisahkannya. Bukannya merasa bersalah, keduanya justru merasa puas karena tidak perlu mengeluarkan barang yang masih bagus dari toko mereka. Bagi mereka yang terpenting adalah tidak mengalami kerugian. Dengan begitu, Bu Haji Lela dan Haji Sabto berharap warga akan merasa berterima kasih dan simpati kepada mereka. Sepertinya semua barang di gudang yang sudah mau mendekati expired sudah kita kumpulkan semua, Pak. Tinggal kita bungkus saja yang rapi supaya kelihatan seperti sembako yang bagus. Habis itu, kita ke masjid. Minta diumumkan kalau kita mau bagi-bagi sembako. Biar satu kampung dengar kalau kita ini lagi bagi-bagi sembako. Bang Tarji, denger ya. Nanti tolong umumkan di masjid. Bilang saja Bu Haji Leha sama Pak Haji Sabto mau bagi-bagi sembako untuk warga kampung.
Umumkannya yang jelas dan kenceng ya. Biar satu kampung dengar semua. Biar mereka tahu siapa yang lagi bagi-bagi sembako. Bilang juga, habis tarawih, warga bisa langsung datang ke rumah kami ambil sembakonya. Jangan sampai ada yang tidak dengar pengumumannya. Pokoknya, umumkan yang keras, biar warga pada datang semua. Astagfirullah, Bu Haji. Kalau bicara itu diawali salam dulu, Bu. Ya, nanti akan saya umumkan di masjid. Saya bilang nanti habis traweh, warga bisa datang ke rumah Bu Haji untuk ngambil sembako. Astagfirullah, itu orang datang tidak ucap salam, pergi juga tidak bilang terima kasih. Tumben sekali Bu Haji Leha mau bagi-bagi sembako. Bukannya dia selama ini terkenal pelit sekali di kampung ini. Ya Allah, aku jadi berprasangka buruk lagi sama orang. Nek, di mana sih kamu? Dipanggil dari tadi tidak datang-datang. Sudah tua malah makin lambat saja kerjanya. Dengar ya, nanti kamu bungkusin sembako yang di belakang itu. Rapikan yang bagus-bagus plastiknya. Habis taraweh, saya mau bagi-bagi ke warga kampung. Jangan sampai kelihatan berantakan. Oh iya, sekalian siapkan juga makanan buat buka puasa sekarang. Jangan lama-lama kerjanya. Azan maghrib pun akhirnya berkumandang. Suara merdu dari masjid menggema ke seluruh kampung, menandakan waktu berbuka puasa telah tiba. Di rumahnya, Haji Leha dan Haji Sabto sudah duduk di meja makan dengan berbagai hidangan yang sangat banyak. Dengan wajah puas, mereka mulai menyantap makanan berbuka. Berbeda dengan mereka, Nek Sarti hanya duduk sendirian di dapur belakang. Untuk berbuka puasa, ia hanya makan sepiring nasi dengan telur goreng sederhana. Malam harinya setelah sholat tarawih selesai, dari masjid diumumkan bahwa di rumah Haji Leha dan Haji Sabto akan ada pembagian sembako untuk warga kampung. Tidak lama kemudian, satu persatu warga mulai berdatangan ke rumah Haji Leha. Haji Leha dan Haji Sabto menyambut mereka dengan senyum lebar. Dengan penuh percaya diri, mereka membagikan paket sembako kepada warga yang datang. Namun ketika warga sampai di rumah masing-masing dan membuka paket sembako tersebut, mereka sangat terkejut. Tepung yang sudah mendekati masa expired, beras yang penuh dengan kutu, serta mie instan yang juga hampir habis masa berlakunya. Melihat isi sembako itu, warga merasa sangat kecewa. Mereka tidak menyangka bantuan yang diberikan ternyata berisi barang-barang yang sudah tidak layak. Sementara itu, di rumahnya Haji Leha dan Haji Sabto justru merasa sangat puas. Mereka berpikir bahwa setelah membagikan sembako, warga pasti akan merasa berterima kasih dan besok akan berbondong-bondong berbelanja di toko mereka. Namun keesokan paginya, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Haji Sabto tiba-tiba jatuh sakit dan tidak bisa pergi ke pasar. Akhirnya, hanya Haji Leha yang pergi membuka toko sembako mereka di pasar. Sejak pagi hingga siang hari, Haji Leha menunggu di kiosnya. Ia duduk sambil berharap banyak pembeli datang. Namun waktu terus berlalu dan tidak ada satupun orang yang datang membeli sembako di tokonya. Hal itu membuat Haji Leha mulai merasa bingung dan gelisah. Tiba-tiba ia melihat Warti lewat di depan kios sambil membawa kantong belanjaan yang berisi sembako. Warti, kok kamu tidak belanja di toko saya sih? Tadi malam saya lihat kamu ikut antri di depan rumah saya ambil sembako. Lah sekarang malah belanja di toko belakang? Apa maksudnya itu? Iya, saya memang belanja di toko belakang. Penjualnya baik, sering kasih bonus juga. Memang tadi malam saya antre di rumah Bu Haji. Tapi apa yang saya dapat? Sembako yang sudah mau expired semua. Kalau mau bagi-bagi sembako itu yang ikhlas, Bu. Jangan kelihatan sekali pelitnya. Ya sudah, kalau begitu balikin saja sini sembako yang kamu ambil. Sembako yang Bu Haji kasih itu langsung saya buang ke tong sampah. Tidak ada yang berani makan, takut keracunan gara-gara barang yang sudah hampir rusak begitu. Kalau Bu Haji mau, ambil saja sana di tong sampah di depan rumah saya. Dasar pelit. Melihat hal itu, Haji Leha menjadi sangat kesal. Ia sadar bahwa warga kini lebih memilih berbelanja di tempat lain.
Dengan wajah marah, Haji Leha langsung menutup kiosnya dan bergegas pulang untuk menceritakan hal itu kepada Haji Sabto. Namun malapetaka itu justru terjadi setelah ia pergi. Tiba-tiba terjadi konsleting listrik di dalam kios. Percikan api muncul dari kabel yang rusak dan dengan cepat menyambar kardus-kardus yang tersusun di dalam gudang. Api pun semakin membesar dan dalam waktu singkat membakar seluruh isi kios sembako milik Haji Leha hingga habis dilalap api. Dengan suara panik, seseorang memberitahu bahwa telah terjadi kebakaran di pasar. Tepatnya di kios sembako miliknya. Mendengar kabar itu, Bu Haji Leha langsung terkejut dan bergegas pergi ke pasar dengan perasaan tidak menentu. Sesampainya di sana, di depan matanya, kios sembako miliknya sudah dilalap api dan hampir seluruh isinya hangus terbakar. Melihat semua itu, Bu Haji Leha hanya bisa terduduk lemas. Air matanya mengalir deras, menyesali semua perbuatannya selama ini. Namun semuanya sudah terlambat. Keserakahan dan sifat kikir yang selama ini ia pelihara, akhirnya berbuah penyesalan yang sangat dalam.